4, 3, 2, 1, and booster ignition, liftoff, Space Shuttle Discovery. Jika sekarang seluruh dunia lagi heboh membanggakan misi Artemis NASA untuk bisa kembali menginjakan kaki di bulan. Tapi sadar nggak? Kamu salah besar kalau mengira teknologi luar angkasa itu baru dimulai oleh orang Amerika. Jauh sebelum umat manusia mengenal mesin roket dan satelit, para jenius sejati dari Mesir kuno sudah lebih dulu membedah rahasia bulan dan bintang. Di saat bangsa lain masih hidup primitif, mereka sudah menyulap gurun pasir Kairo menjadi kalkulata astronomi aksasa, yang kepresisiannya bikin ilmuwan zaman sekarang merinding ketakutan. Di video ini, kita bakal bongkar fakta gila tentang Mesir dan Kairo, sang penguasa langit pertama yang ternyata adalah pusat kecerdasan tata surya bumi. Kalau kamu mendarat di Kairo hari ini, kamu sedang berdiri di atas salah satu kota megapolitan paling padat dan paling kaos di Afrika. Dengan populasi lebih dari 20 juta jiwa, Kairo dijuluki kota 1000 menara. Va a seguir también museo. Van a llevar muchos monumentos de aquí para el nuevo museo. Berpadu dengan suara klakson mobil yang tidak pernah berhenti selama 24 jam. Kairo adalah perpaduan antara peradaban kuno yang tenang dan mesin kota modern yang sangat sibuk. Jika kamu tinggal di Kairo, jutaan warganya tinggal di gedung apartemen tinggi peninggalan masa lalu yang tidak punya lift. Ibu-ibu di Kairo punya cara agar tidak perlu turun tangga jika memesan makanan. Mereka menurunkan keranjang anyaman yang diikat tali tambang panjang dari balkon lantai atas langsung ke jalanan. Mereka menaruh uang di dalam keranjang, meneriakkan pesanan ke pedagang sayur atau roti di bawah, lalu menarik naik keranjang itu setelah diisi. Fakta lainnya akan kamu temukan kalau kamu melihat cara warga Kairo memarkir mobil. Karena lahan sangat sempit, mobil diparkir berdesakan di pinggir jalan sampai bumpernya benar-benar berciuman satu sama lain. Namun, ada aturan tak tertulis. Jangan pernah menarik rem tangan saat parkir paralel. Kenapa? Supaya kalau ada mobil di tengah yang mau keluar, mobilmu bisa didorong maju mundur secara manual pakai tangan oleh orang lewat atau juru parkir lokal. Secara geografis, Kairo dibelah oleh satu hal yang menghidupi seluruh negeri, Sungai Nil. Tapi ini faktanya, Sungai Nil bukan sekedar tempat cari ikan. Mereka percaya bahwa geografi negara mereka adalah cerminan langsung dari alam semesta. Sungai Nil dianggap sebagai proyeksi dari galaksi Bima Sakti, Milky Way, yang jatuh ke bumi. Jadi, mereka membangun kota dan kuil-kuil suci tepat di pinggir sungai dengan perhitungan koordinat bintang yang sangat presisi. Seolah-olah mereka sedang menggambar peta tata surya di atas pasir. Jauh sebelum bangsa Eropa tahu cara membaca, bangsa Mesir sudah mengamati fasa bulan dan bintang dengan akurat. Tahukah kamu siapa yang pertama kali menciptakan kalender 365 hari dalam setahun? Orang Mesir. Mereka menciptakan sistem waktu yang kita pakai sampai detik ini dengan cara mengamati pergerakan bintang Sirius dan siklus bulan. Bahkan di era keemasan Islam di Kairo, ada seorang astronom jenius bernama Ibn Yunus. Tanpa teleskop modern, ia membuat tabel astronomi super akurat dari atas Bukit Mokatam di Kairo untuk memprediksi gerhana bulan dan pergerakan planet. Karyanya begitu jenius, sampai NASA mengabadikan namanya menjadi nama salah satu kawah di bulan. Berhentilah mengira piramida Giza di pinggiran Kairo itu sekedar kuburan batu raksasa untuk Firaun. Itu adalah kebohongan terbesar. Faktanya, piramida adalah kalkulator astronomi terbesar dan paling presisi yang pernah dibangun manusia. 3 piramida utama di Giza dibangun sejajar sempurna dengan 3 bintang di sabuk Orion. Saking jeniusnya perhitungan matematika mereka, keempat sisi dasar piramida agung secara absolut menunjuk lurus ke arah utara, selatan, barat, dan timur sejati pada kompas bumi, dengan tingkat kesalahan hanya 0,06%. Coba pikir, bagaimana peradaban manusia kuno tanpa satelit dan tanpa alat berat bisa membuat bangunan seberat 6 juta ton sejajar sempurna dengan bintang di luar angkasa? Lalu, makanan apa yang jadi bahan bakar orang-orang cerdas ini? Jawabannya ada pada makanan rakyat jalanan Kairo yang sangat kaya karbohidratnya, koshar. Koshari adalah street food nasional Mesir. Bayangkan,
Di dalam satu mangkuk, mereka mencampur nasi, makaroni, spaghetti, dan kacang lentil secara bersamaan. Lalu disiram dengan saus tomat pedas berbumbu bawang putih dan taburan bawang goreng crispy. Makanan dengan karbohidrat inilah yang menjadi sumber energi murah meriah bagi jutaan pekerja dan pemikir di Kairo untuk bertahan hidup setiap hari. Kalau kamu liburan ke Kairo, bersiaplah untuk mengubah jam tidurmu. Orang Kairo itu hidup seperti vampir, karena cuaca siang hari di puncak musim panas bisa membakar kulit. Kehidupan sosial yang sesungguhnya baru hidup setelah jam 9 malam. Di saat negara lain sudah tidur, jalanan Kairo justru baru macet total jam 11 malam. Keluarga bawa anak-anak balita, remaja nongkrong di pinggir sungai Nil, dan kedai kopi penuh sesak oleh pria-pria yang bermain backgammon sambil menghisap shisha hingga jam 3 pagi. Mereka adalah peradaban malam yang sejati, mewarisi kebiasaan leluhurnya yang suka begadang melihat bintang. Buat kamu para pria yang menonton video ini, tahan burung emprit kalian ya. Ada satu alasan kenapa laki-laki Mesir itu dianggap sangat beruntung dan sering bikin iri pria dari negara lain. Kalau kamu berjalan di jalanan elit Kairo atau bersantai di kafe pinggir sungai Nil, kamu bakal menyadari bahwa standar kecantikan wanita Mesir itu benar-benar di luar nalar. Mereka adalah pewaris asli gen kecantikan ratu legendaris Cleopatra. Secara genetik, wanita Mesir memiliki postur tubuh yang sangat curvy, bervolume, dan proporsional. Lekuk tubuh alami ini sangat dirayakan dalam budaya mereka, dan menjadi dambaan banyak pria di seluruh dunia yang bosan dengan standar kecantikan barat yang terlalu kurus. Tapi senjata mereka bukan cuma di postur tubuh, melainkan di mata. Sejak zaman Firaun ribuan tahun lalu, wanita Mesir punya kebiasaan merias mata menggunakan kol, celak hitam alami yang pekat. Riasan ini membuat garis mata mereka sangat tajam, eksotis, dan seolah bisa menghipnotis pria manapun yang berani menatapnya terlalu lama. Gilanya lagi, mereka punya kebiasaan yang bikin laki-laki makin meleleh. Wanita Mesir itu terkenal sangat ekspresif, punya selera humor yang nyaring, dan sangat percaya diri merawat diri mereka dengan parfum-parfum eksotis berminyak. Dan jangan lupakan, Mesir adalah tempat lahirnya seni raks syarqi atau tari perut. Coba lihat tarian ini. Sebuah budaya yang merayakan kebebasan berekspresi dan keindahan lekuk tubuh wanita secara elegan. Benar-benar sebuah keberuntungan buat para pria yang bisa memenangkan hati mereka. Di balik kecerdasan Kairo, ada satu fakta sosial yang sangat gelap. Di tengah kota metropolitan ini, ada wilayah yang disebut City of the Dead atau Kota Kematian. Awalnya, ini adalah kompleks kemakaman kuno raksasa peninggalan era Mamluk. Tapi karena krisis perumahan dan kemiskinan ekstrim, kuburan ini sekarang dihuni oleh lebih dari 1,5 juta orang hidup. Ya, kamu tidak salah dengar. Warga miskin Kairo membangun rumah, warung, pasokan listrik dan menjalani kehidupan sehari-hari persis di atas dan di sela-sela makam batu berusia ratusan tahun. Hidup berdampingan dengan kematian adalah hal yang normal di sana. Banyak yang lupa pelajaran sejarah ini. Mesir adalah negara pertama di dunia yang berani secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1946, di saat negara barat masih mendukung penjajahan Belanda. Selain itu, Kairo adalah rumah bagi Universitas Al-Azhar, kampus Islam tertua dan paling bergengsi di dunia. Ribuan pemuda-pemudi jenius dari Indonesia setiap tahunnya terbang ke sana untuk kuliah, membuktikan bahwa Kairo masih menjadi magnet ilmu pengetahuan dunia sejak zaman Firaun hingga detik ini. Dari negara yang memetakan bintang dengan piramida raksasa, astronom jenius yang namanya diabadikan di bulan, sampai kehidupan warga kota Kairo. Fakta mana yang paling menarik bagi kalian? Tulis di kolom komentar ya. Tulis juga negara mana lagi yang ingin Mimin bahas. Sampai jumpa di video selanjutnya.